Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, Haruka, seorang dosen cantik asal Jepang, jatuh cinta pada seorang pengamen jalanan bernama Reza. Haruka Nakamura berjalan menyusuri trotoar yang basah, diiringi oleh gerimis yang seolah tidak pernah berhenti sejak pagi. Udara Bandung yang sejuk menyentuh kulitnya, mengingatkan pada musim gugur di Jepang, tempat asalnya. Setelah hampir 2 bulan tinggal di kota ini, ia mulai merasa nyaman, meskipun kerinduannya pada rumah tak pernah benar-benar hilang. Keputusan untuk menjadi dosen budaya Jepang di Universitas Padjadjaran bukanlah hal yang mudah. Jauh dari keluarga, jauh dari kehidupan yang dikenalnya, ia mencoba menyesuaikan diri dengan segalanya, bahkan dengan kebiasaan orang-orang yang tinggal di kota ini. Langkahnya terhenti sejenak ketika matanya menangkap sebuah pemandangan yang tak biasa. Di tengah keramaian, di dekat alun-alun kota, seorang pria muda sedang duduk di sudut jalan dengan gitar di tangannya. Dia bukan hanya seorang pengamen biasa. Suara yang mengalun dari gitarnya begitu merdu, penuh perasaan, seperti mengalir dari sebuah tempat yang jauh lebih dalam, dari sekedar kebiasaan orang yang hidup di jalan. Semua orang yang lewat, meskipun sibuk, tampaknya terhenti sejenak untuk mendengarkan. Haruka, yang biasanya terburu-buru untuk kembali ke apartemennya setelah mengajar, merasa ada yang menghalangi langkahnya. Sesuatu dalam suara itu menariknya untuk mendekat. Ia tahu, meskipun ia sering melewati jalan ini, tak pernah ada yang begitu memikat perhatiannya seperti pria ini. Ia mendekat perlahan, terpesona oleh melodi yang meluncur begitu lembut dan penuh emosi. Matanya yang sipit sedikit terpejam, merasakan setiap alunan lagu yang mengalir, seakan lagu itu bercerita lebih dari sekadar kata-kata. Pria itu, dengan rambut hitam pendek yang sedikit berantakan, mengenakan kaos biru pudar dan jeans yang sudah usang, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sadar akan perhatian orang-orang di sekitarnya. Hanya dirinya dan gitar tua yang menjadi sahabatnya, seakan dunia ini bukanlah tempat yang penuh dengan kegilaan dan ambisi. Haruka berdiri di sana beberapa saat, tak bisa bergerak, membiarkan suara itu meresap ke dalam jiwanya. Hingga akhirnya, Reza, itulah nama pria itu, menyelesaikan lagunya, dan dengan senyum kecil yang memunculkan sedikit kekakuan, ia menatap Haruka yang masih terdiam di depannya. Haruka tersentak, baru menyadari bahwa ia telah lama berdiri tanpa bergerak. "Ah, maaf," kata Haruka dengan suara pelan, sedikit malu karena merasa seperti telah mengganggu. Reza hanya tertawa kecil, suaranya terdengar rendah dan menenangkan. "Tidak apa-apa," jawabnya sambil memetik senar gitarnya sekali lagi. "Terkadang, orang hanya perlu sedikit musik untuk meredakan hati yang lelah." Haruka tersenyum. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuatnya merasa nyaman, meski ia tidak mengenalnya. "Aku suka sekali musikmu," katanya, ragu-ragu namun tulus. Reza menatapnya, seolah mencari tahu lebih dalam. "Terima kasih," jawabnya singkat. "Kamu baru di sini ya? Belum pernah melihatmu sebelumnya." Haruka mengangguk. "Iya, saya baru 2 bulan di Bandung. Saya mengajar budaya Jepang di universitas." "Oh, seorang dosen budaya Jepang?" Reza mengerutkan dahi, lalu tertawa kecil. "Boleh juga ya. Jadi kamu suka Bandung sejauh ini?" Haruka memikirkan sejenak, lalu mengangguk. "Saya suka. Suasananya berbeda, lebih santai dibandingkan di kota-kota besar lain. Tapi, entahlah, rasanya masih ada banyak yang ingin saya pelajari tentang tempat ini." Reza memandang Haruka dengan mata yang seakan mengerti. Bandung memang tempat yang penuh cerita. Tapi kadang, cerita yang kita cari justru datang dari tempat yang tak kita duga. Haruka menatapnya, agak bingung. Namun entah kenapa kata-kata itu terasa seperti sebuah pelukan, hangat di tengah keramaian kota yang tak pernah tidur, seakan-akan ia sedang berbicara dengan seseorang yang sudah mengenalnya sejak lama. Suasana yang entah kenapa membuatnya nyaman, meski baru pertama kali bertemu. "Kenapa kamu memilih jalan ini?" Haruka tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Maksudku, musikmu begitu indah. Seharusnya ada banyak orang yang mengapresiasi, kan?"
Reza menghela napas, lalu memetik gitar dengan santai. Hidup ini bukan hanya tentang penghargaan, Nona. Kadang, kita memilih jalan yang lebih sederhana untuk merasa bebas. Terlalu banyak hal yang harus dikorbankan dalam hidup yang lebih terkenal. Dan aku hanya ingin bermain musik untuk diri sendiri sekarang. Ada nada kesedihan dalam jawabannya yang membuat Haruka semakin penasaran. Namun, ia tidak ingin memaksakan pertanyaan lebih lanjut. Keheningan terjalin sejenak di antara mereka. Namun kehangatan dari percakapan itu tetap mengalir. Kalau begitu, semoga musikmu bisa terus menemani orang-orang yang lewat, ujar Haruka, kemudian tersenyum kecil. Reza tersenyum kembali. Terima kasih. Kalau kamu ingin mendengarkan lagi, aku biasanya di sini, setiap sore. Dengan sedikit terkejut, Haruka menyadari bahwa ia merasa ingin kembali, ingin mendengar lebih banyak lagi. Mungkin aku akan kembali, jawabnya dengan nada ringan. Setelah itu, mereka berpisah dengan senyum, dan Haruka melanjutkan langkahnya. Namun hatinya entah kenapa terasa lebih ringan. Tidak tahu mengapa, tapi pertemuan singkat itu seolah memberi warna baru dalam rutinitas hidupnya yang biasanya terasa datar. Sejak hari itu, Haruka mulai sering mendatangi sudut jalan tempat Reza bermain gitar, hanya untuk mendengarkan lagu-lagu yang diiringi senyuman sederhana dari pengamen itu. Dan tanpa disadari, kisah mereka mulai terjalin, perlahan tapi pasti, tanpa janji, tanpa harapan. Hanya musik dan kejujuran yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Haruka Nakamura duduk di meja kerjanya yang sederhana. Sebuah meja kayu di apartemen kecilnya yang terletak di kawasan Dago. Jendela besar di sampingnya memperlihatkan pemandangan kota Bandung yang asri. Dengan pepohonan hijau yang rimbun dan langit biru yang seringkali dipenuhi awan tebal. Meskipun udara di kota ini begitu sejuk, ada sesuatu yang terasa hampa dalam hidupnya. Sebuah kekosongan yang sulit dijelaskan. Mungkin itu karena jauh dari rumah. Atau mungkin karena ia merasa bahwa hidupnya sekarang begitu terfokus pada pekerjaan, hingga lupa untuk menikmati segala hal kecil yang membuat hidup lebih bermakna. Sebagai seorang dosen budaya Jepang di Universitas Pajajaran, Haruka menjalani hari-harinya dengan jadwal yang padat. Pagi hari ia mengajar, siang hari ia mempersiapkan materi kuliah, dan malam hari ia melanjutkan pekerjaan administrasi atau menyiapkan materi untuk kelas esok. Meski banyak yang mengagumi kepandaiannya dan sikap profesionalnya, Haruka selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan ruang bagi dirinya untuk merasa benar-benar hidup. Hari-hari seperti ini sudah menjadi kebiasaannya sejak ia tiba di Bandung. Ia telah beberapa kali mencoba untuk mengenal lebih dekat budaya Indonesia, mencoba berbaur dengan teman-teman seprofesinya di kampus, namun selalu ada jarak yang sulit untuk dijembatani. Tidak mudah bagi seorang wanita Jepang yang terbiasa hidup dalam struktur dan kedisiplinan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih santai dan penuh warna ini. Kehidupan pribadinya juga tak jauh berbeda. Beberapa kali, orang tuanya di Jepang bertanya melalui telepon kapan ia akan pulang dan menikah. Sebuah pertanyaan yang semakin sering datang belakangan ini. Mereka sudah mengaturkan perjodohan dengan seorang pria yang dianggap cocok, seorang lelaki Jepang yang bekerja di dunia perbankan. Tapi Haruka tahu, ia tidak bisa membayangkan masa depannya dengan pria yang bahkan belum pernah ia temui. Cinta tidak bisa dipaksakan, pikirnya. Dan sementara itu, di Bandung, ia merasa dirinya semakin jauh dari konsep pernikahan yang diinginkan orang tuanya. Namun ada satu hal yang selalu mengalihkan perhatiannya dari kesepian yang menggerogoti, Reza. Sejak pertama kali bertemu dengan pengamen itu, entah mengapa, ia merasa tertarik. Meskipun hidupnya jauh dari kemewahan, Reza tampak lebih bebas dan lebih hidup dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Musik yang ia mainkan adalah bagian dari dirinya, bagian yang jujur dan tidak terkontaminasi oleh ekspektasi dunia luar. Setiap kali Haruka melihatnya, ia merasa seperti menemukan sebuah dunia yang berbeda, jauh dari kebisingan dan tekanan yang ia alami. Suatu sore, seperti biasa, Haruka berjalan menuju sudut jalan di dekat alun-alun. Udara sore itu terasa lebih segar daripada biasanya.
dan matahari yang mulai terbenam menciptakan cahaya keemasan yang memantul di atas aspal. Ia berjalan dengan langkah santai, meskipun hatinya sedikit berdebar. Sejak pertemuan pertama mereka, ia merasa ada dorongan untuk kembali, untuk mendengarkan lebih banyak tentang musik yang Reza mainkan, tentang dunia yang ia ciptakan lewat senar gitar. Ketika ia sampai, Reza sudah ada di sana, seperti yang ia harapkan. Ia sedang duduk di atas kotak kayu yang digunakan untuk tempat berdiri, gitar di tangan, memainkan sebuah lagu yang tidak dikenal Haruka. Wajahnya tertunduk, rambutnya yang agak panjang menutupi sebagian wajahnya, dan jemarinya bergerak cepat di atas senar gitar, seolah-olah ia berbicara dengan alat musik itu, bukan dengan orang lain. Haruka tidak langsung mendekat. Ia memilih untuk berdiri di seberang jalan, menyaksikan Reza dalam diam, menikmati keindahan yang tidak biasa ini. Tak ada kata-kata, hanya suara gitar yang mengisi ruang di sekitarnya. Lama-kelamaan, ia menyadari bahwa ada rasa nyaman yang hadir setiap kali ia mendengarkan permainan gitar Reza. Musik itu seperti menjadi bahasa rahasia antara mereka berdua, bahkan tanpa perlu saling berbicara. Akhirnya, setelah beberapa lagu berlalu, Haruka menyeberang jalan dan mendekati Reza. Dia menatapnya sejenak, lalu berkata, "Aku kembali. Musikmu selalu berbeda." Reza tersenyum ketika melihat Haruka mendekat. "Ah, kembali lagi. Saya senang kamu datang. Sepertinya kamu mulai menikmati musik jalanan ini." Haruka tersenyum, meskipun hatinya sedikit cemas. "Tidak hanya musiknya, tapi ada sesuatu dalam cara kamu memainkan gitar. Aku merasa seperti mendengarkan cerita yang lebih dalam." Reza tertawa pelan, matanya menyiratkan kebijaksanaan yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena musik itu adalah cerita yang tak pernah selesai. Setiap lagu, setiap nada, mengandung emosi yang berbeda. Terkadang, kita hanya perlu membuka telinga dan hati untuk mendengarnya. Haruka terdiam, memikirkan kata-kata itu. Sepertinya, meskipun hidupnya penuh dengan jadwal dan kewajiban, ia mulai merindukan kebebasan untuk merasakan hidup dengan cara yang lebih sederhana, seperti yang dilakukan Reza. "Kapan kamu mulai bermain musik?" tanya Haruka, mencoba membuka percakapan lebih dalam. Reza berhenti sejenak, mengatur senar gitarnya. "Sejak kecil, musik itu selalu ada dalam hidupku. Tapi, dulu, aku pernah mencoba meninggalkannya, memilih jalan lain, jalan yang lebih aman. Tapi akhirnya, musik tetap menarikku kembali." Haruka mengerutkan kening. "Jalan yang lebih aman?" Reza menatapnya dengan tatapan yang agak jauh, seolah mengingat sesuatu yang sudah lama terlupakan. Jalan yang tidak membuat orang lain bertanya-tanya. Jalan yang tidak membuat orang merasa aku berbeda. Tapi, pada akhirnya, hidup yang seperti itu terasa hampa. Jadi, aku kembali ke musik, ke jalananku sendiri. Haruka hanya mengangguk pelan. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut yang bisa ia ajukan. Baginya, saat itu, apa yang Reza katakan sudah cukup. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya merasa tenang setelah mendengarnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa terhubung dengan apa yang Reza alami, meskipun kehidupan mereka sangat berbeda. Pukul 6 sore, Reza menutup gitar dan menyimpan alat musik itu di sampingnya. "Aku akan istirahat sebentar. Kalau kamu mau, kita bisa ngobrol lebih lanjut." Haruka tersenyum, merasa aneh bahwa sebuah pertemuan yang begitu sederhana bisa memberi efek yang begitu besar dalam dirinya. Tanpa banyak kata, mereka duduk berdampingan di trotoar yang agak sepi, mendengarkan suara kehidupan kota yang terus berjalan di sekitar mereka. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Haruka tidak merasa sendirian. Bahkan di tengah keramaian, ia merasa menemukan sedikit ketenangan, dan itu sudah cukup membuatnya merasa lebih hidup. Sejak saat itu, Haruka mulai lebih sering datang, tidak hanya untuk mendengarkan musik, tetapi juga untuk merasakan kedamaian yang hanya bisa didapat dari keberadaan Reza, pengamen jalanan yang memiliki dunia tersendiri. Hari-hari berlalu begitu saja, namun ada satu hal yang selalu membuat Haruka kembali ke sudut jalan tempat Reza memainkan gitarnya. Musim hujan telah tiba di Bandung, dan meskipun udara semakin dingin, Haruka merasa ada sesuatu yang hangat dalam pertemuan-pertemuan singkat itu.
Suara gitar Reza telah menjadi penyejuk dalam hidupnya yang semakin terasa sunyi. Setiap sore, setelah menyelesaikan kuliahnya, Haruka melangkah dengan langkah ringan menuju tempat itu. Ia tahu bahwa Reza akan ada di sana, seperti hari-hari sebelumnya, dengan gitar di tangan dan senyum yang tak pernah gagal membuatnya merasa lebih baik. Suatu hari, saat hujan rintik-rintik mulai turun, Haruka tiba di tempat biasa dan melihat Reza sedang duduk di sudut jalan. Kali ini, ia tidak memainkan gitar. Ia duduk sendiri, memandang jalan yang basah, seakan melamun. Ketika Haruka mendekat, Reza menoleh dan memberi senyum tipis. "Hari ini tidak main gitar?" tanya Haruka sambil berdiri di hadapannya, agak ragu, takut jika ia mengganggu momen pribadinya. Reza menggelengkan kepala pelan, lalu mengangkat bahunya. "Hari ini, tidak. Kadang, aku hanya ingin duduk dan mendengarkan suara hujan. Terkadang, kata-kata tidak diperlukan untuk mengungkapkan perasaan." Haruka terdiam, merasakan keheningan yang tiba-tiba mengisi ruang di antara mereka. Ia duduk di samping Reza, tanpa banyak bicara, hanya menikmati hujan yang semakin deras. Suara gemericik air yang jatuh di aspal terasa menenangkan, seperti lagu yang belum selesai. Mereka berdua duduk dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan perasaan sendiri. Haruka merasa bahwa terkadang, keheningan adalah percakapan yang paling jujur. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Haruka akhirnya, memecah keheningan. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Reza memandangnya, lalu menatap jalanan yang semakin basah. "Aku berpikir tentang hidup, tentang segala hal yang tapi yang aku tinggalkan dan yang aku coba untuk lupakan. Tentang siapa aku sekarang dan siapa aku yang dulu." Haruka menatap Reza, mencoba mencari tahu lebih dalam dari kata-katanya yang samar. "Kamu pernah bilang kamu meninggalkan dunia yang lebih besar, dunia yang berbeda. Kenapa?" Reza menarik napas panjang. "Kadang, hidup yang lebih besar justru membuat kita kehilangan diri sendiri. Ketika semuanya tampak sempurna, dunia itu justru membuat kita merasa kosong. Dunia musik, dunia yang penuh dengan sorotan lampu, dan orang-orang yang selalu menuntut lebih, itu bukanlah dunia yang aku inginkan sekarang. Aku pernah menjadi bagian dari itu, tapi akhirnya aku memilih untuk pergi. Aku memilih untuk hidup sederhana, karena di sana aku bisa menemukan diriku yang sebenarnya." Haruka mendengarkan dengan seksama, mencoba meresapi setiap kata yang diucapkan Reza. Ada sesuatu yang dalam pernyataan itu, sesuatu yang tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi juga masuk ke dalam hati. "Apakah kamu menyesal?" tanyanya. Pelan Reza terdiam sejenak, memikirkan jawabannya. "Terkadang, ya. Terkadang aku merasa dunia yang aku tinggalkan itu menguntungkan. Tapi lebih sering, aku merasa lega. Aku bisa bebas dari segala ekspektasi orang, bebas untuk menjadi diri sendiri. Aku bisa melakukan apa yang aku suka, tanpa takut dinilai." Haruka menunduk, mencoba memikirkan perkataan Reza. Dia merasa ada sebuah kedalaman dalam hidupnya yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kehidupan yang penuh dengan batasan dan aturan yang ia jalani setiap hari di kampus terasa begitu jauh dari kebebasan yang diungkapkan oleh Reza. Ia tahu bahwa di balik kata-kata Reza, ada luka yang tak terucapkan, ada sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah, tetapi justru itulah yang membuatnya semakin tertarik. Ada kejujuran yang langka, yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. "Aku bisa mengerti perasaanmu," kata Haruka akhirnya. "Terkadang aku juga merasa terperangkap dalam hidupku sendiri. Pekerjaan, ekspektasi orang tua, harapan-harapan yang rasanya semakin membebaniku. Aku merasa seperti hidup untuk orang lain, bukan untuk diriku sendiri." Reza menoleh dan tersenyum kecil. "Mungkin itulah yang membedakan kita, Haruka. Kamu terperangkap oleh harapan-harapan yang ditanamkan orang lain, sementara aku terperangkap oleh keinginan untuk bebas. Tapi mungkin, pada akhirnya kita semua hanya mencari tempat untuk bisa merasa hidup." Haruka menatapnya, merasakan kedalaman dalam kata-katanya. Mereka berdua duduk dalam keheningan yang hangat, ditemani oleh suara hujan yang semakin deras. Tanpa perlu kata-kata lebih,
Haruka tahu bahwa ada hubungan yang mulai tumbuh di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan antara seorang dosen dan pengamen. Mereka berdua, meskipun berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, merasakan bahwa hidup mereka saling terhubung melalui perasaan yang tidak bisa dijelaskan. "Aku senang bisa berbicara denganmu," kata Haruka akhirnya, memecah keheningan Reza, memandangnya dengan senyum tipis. "Aku juga senang, Haruka. Kadang, kita hanya perlu seseorang yang bisa mendengarkan tanpa harus menghakimi." Malam itu, saat hujan mulai reda, Haruka dan Reza berpisah di sudut jalan yang sama. Tetapi meskipun mereka berjalan pulang ke arah yang berbeda, Haruka merasa seolah-olah perjalanan hidup mereka kini telah saling berjalin, meskipun masih samar. Mereka berdua tahu bahwa ini baru permulaan, sebuah kisah yang mungkin tak terduga, namun akan mengubah hidup mereka selamanya. Minggu demi minggu berlalu, dan setiap kali Haruka mendekati sudut jalan tempat Reza biasa bermain gitar, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti sebuah ikatan yang semakin erat, meskipun mereka tidak pernah membicarakan perasaan secara langsung. Hari-hari, mereka selalu dimulai dengan percakapan ringan, diikuti dengan lagu-lagu yang mengalun lembut, namun penuh emosi. Haruka semakin tertarik pada sosok Reza, bukan hanya sebagai pengamen jalanan yang ia temui, tetapi sebagai pria yang memiliki kedalaman yang belum sepenuhnya ia pahami. Reza, dengan gaya hidupnya yang bebas dan penuh dengan ketenangan, terasa begitu berbeda dari kehidupannya yang penuh rutinitas. Namun, semakin dekat ia dengan Reza, semakin ia merasa ada sesuatu yang ia tak tahu, sesuatu yang tersembunyi dalam diri pria itu. Ada bagian dari masa lalu Reza yang sepertinya ia coba untuk sembunyikan, dan Haruka mulai merasa bahwa masa lalu itu adalah kunci dari banyak hal yang ia rasakan sekarang. Suatu sore, setelah kuliah, Haruka memutuskan untuk kembali ke tempat biasa. Langit Bandung terlihat cerah, meskipun hujan masih menyisakan jejak-jejaknya di jalanan. Reza, seperti biasa, duduk di sudut jalan, gitar di tangan. Namun hari itu, wajahnya tampak sedikit berbeda, lebih gelisah, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Haruka mendekat dan duduk di sebelahnya. "Hari ini, kamu tampak berbeda," katanya sambil menyandarkan tubuhnya pada tembok yang ada di dekatnya. Reza tersenyum tipis, tetapi kali ini senyum itu terasa lebih paksa. "Ada banyak hal yang kadang mengganggu pikiran kita, Haruka. Hari ini, aku hanya sedikit lelah." Haruka mengangguk, tetapi ia bisa merasakan bahwa ada lebih dari sekadar kelelahan fisik dalam jawaban Reza. "Kamu ingin berbicara? Kalau kamu mau, aku akan mendengarkan." Reza terdiam beberapa saat, mengutak-atik gitarnya, sebelum akhirnya ia memandang Haruka dengan mata yang penuh pertanyaan. "Kamu benar-benar ingin tahu?" tanyanya pelan. Haruka menatapnya dengan tulus. "Tentu. Tidak ada yang perlu disembunyikan di sini, kan? Kita sudah berbicara tentang banyak hal, tapi aku rasa ada bagian dari dirimu yang belum pernah kamu ceritakan." Reza menarik napas panjang dan menghela, udara pelan. Ia menundukkan kepala, seolah menimbang-nimbang apakah ia akan membuka masa lalunya atau tidak. "Aku pernah memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan yang kamu lihat sekarang," katanya perlahan. Suara itu sedikit bergetar. Haruka mendekat menunggu dengan sabar. "Aku tahu, tapi aku juga merasa bahwa kamu tidak ingin membicarakan hal itu. Jika kamu merasa siap, aku ingin mendengarnya, karena aku rasa itu penting untuk kita berdua." Reza menatapnya sejenak, lalu meletakkan gitar di sampingnya. Ia duduk tegak, menyatukan kedua tangannya di atas lutut. "Sebenarnya, aku bukan hanya seorang pengamen. Dulu, aku adalah seorang musisi, seorang yang cukup terkenal bahkan. Aku pernah bermain di banyak tempat besar, di depan banyak orang. Tapi itu hanya permukaan, Haruka. Karena di balik semua itu, aku merasa semakin kosong." Haruka terkejut, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tidak membayangkan bahwa Reza, yang ia kenal sebagai pengamen jalanan, pernah hidup dalam dunia yang sangat berbeda. "Kenapa kamu meninggalkannya?" tanyanya dengan suara lembut.
Reza terdiam, memandang jalan yang sepi. Ada banyak alasan. Salah satunya, aku merasa kehilangan arah. Dunia itu menuntutmu untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kamu harus selalu tampil sempurna, selalu menyenangkan orang lain. Tapi aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Akhirnya, setelah kejadian yang sangat mengguncang hidupku, aku memilih untuk meninggalkan semuanya. Haruka tidak ingin mengganggu lebih jauh, tapi rasa ingin tahu tentang kejadian yang disebut Reza begitu mengusik. Apa yang terjadi? Apa yang membuatmu sampai membuat keputusan besar seperti itu? Reza menundukkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang serak. Beberapa tahun lalu, aku kehilangan seseorang yang sangat berarti bagiku. Dia adalah orang yang selalu ada untukku, yang selalu mendukung karierku. Dia adalah kekasihku. Kami sudah bersama selama beberapa tahun, tapi suatu malam, semuanya hancur begitu saja. Dia meninggal dalam sebuah kecelakaan, dan aku merasa hidupku runtuh. Aku tidak bisa lagi melanjutkan hidup seperti sebelumnya. Musik, dunia yang aku cintai, semuanya terasa tidak lagi bermakna setelah itu. Haruka merasakan getaran kesedihan yang mendalam dalam suara Reza. Dalam sekejap, dia menyadari betapa berat beban yang harus dipikul oleh pria ini, dan betapa dalam luka yang ia sembunyikan selama ini. Aku sangat menyesal, Reza. Itu pasti sangat sulit untukmu, katanya dengan tulus. Reza mengangguk pelan, matanya tampak kosong sejenak, seolah mengingat kembali kenangan yang telah lama terkubur. Aku merasa seperti ada yang hilang dalam hidupku setelah itu. Dunia yang aku pilih, yang dulu penuh dengan sorotan lampu dan tepuk tangan, tiba-tiba terasa sangat sepi. Tidak ada lagi yang bisa mengisi kekosongan itu. Tidak ada lagi yang bisa membuatku merasa hidup. Jadi, aku memutuskan untuk memilih jalan yang lebih sederhana. Jalan yang tidak memerlukan ekspektasi atau penilaian orang lain. Jalan yang membiarkanku mencari kedamaian dalam diriku sendiri. Haruka menatap Reza dengan penuh empati. Aku bisa mengerti, meskipun aku tidak bisa merasakan seutuhnya. Tapi aku yakin, kamu melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Reza tersenyum tipis, senyum yang lebih tulus kali ini. Aku merasa lebih tenang sekarang. Musik tetap ada, tapi aku tidak lagi hidup untuk dunia itu. Aku hidup untuk diriku sendiri. Haruka terdiam, merasa semakin dekat dengan Reza. Tanpa kata-kata, ia merasakan ikatan yang lebih kuat, lebih dalam antara mereka. Meskipun dunia mereka sangat berbeda, mereka berdua sama-sama mencari arti hidup yang lebih sederhana, yang lebih jujur. Di tengah keramaian kota, di sudut jalan yang tak tampak istimewa bagi kebanyakan orang, mereka menemukan kedamaian yang sulit dicapai di tempat lain. Hari itu, Haruka menyadari sesuatu yang penting. Cinta tidak harus datang dari kesempurnaan, tetapi dari kejujuran, dari menerima segala kekurangan dan luka satu sama lain. Ia tidak tahu kemana arah hubungan mereka akan berlanjut, tetapi yang ia tahu adalah bahwa perasaan ini, meskipun tidak terucapkan, sudah mulai tumbuh dengan sendirinya. Saat mereka berpisah, Reza memberikan senyum lembut. Terima kasih, Haruka. Kamu sudah membuatku merasa lebih baik hari ini. Haruka hanya mengangguk, merasa bahwa ia sedang beranjak menuju perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan mungkin, hanya mungkin, perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar yang akan membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Keheningan malam Bandung terasa berbeda setelah percakapan yang mendalam itu. Haruka berjalan pulang dengan langkah yang ringan, namun hatinya terasa penuh. Kata-kata Reza tentang kehilangan yang ia alami terus bergema dalam pikirannya. Ia merasa terhubung lebih dalam dengan pria itu, yang tidak hanya memiliki suara yang indah, tetapi juga menyimpan beban berat dalam hidupnya. Seiring langkahnya menyusuri trotoar yang basah, Haruka menyadari bahwa perasaannya mulai berubah. Apa yang dimulai sebagai rasa ingin tahu terhadap kehidupan Reza, kini tumbuh menjadi sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri,
meski ia mencoba mengabaikannya. Setiap kali ia memikirkan Reza, ada rasa hangat yang muncul di dadanya. Ia merasa nyaman berada di dekatnya, seolah-olah waktu berhenti setiap kali mereka berbicara. Meskipun begitu, Haruka tidak bisa menepis satu hal yang mengusik pikirannya. Apakah perasaan ini hanya kekaguman semata, ataukah itu sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata? Keesokan harinya, di kampus, Haruka mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Namun, perasaan yang membuncah itu sulit untuk ditahan. Setiap kali ia mengajar di kelas, pikirannya melayang ke Reza. Bagaimana pria itu mengungkapkan perasaannya dengan begitu jujur, tanpa rasa takut untuk menunjukkan sisi rapuhnya. Haruka sendiri, di tengah kehidupan yang teratur dan penuh harapan dari orang tuanya, merasa cemas. Apakah ia benar-benar siap untuk menjalin hubungan yang tidak hanya melibatkan dua individu dengan latar belakang yang berbeda, tetapi juga membawa serta kenangan dan luka masa lalu yang begitu berat? Di suatu sore yang cerah, Haruka memutuskan untuk kembali ke tempat biasa. Ia merasa perlu bertemu dengan Reza, untuk berbicara lebih banyak, atau bahkan hanya untuk duduk bersama tanpa kata-kata. Ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan, meskipun ia tidak tahu apakah ia akan siap dengan apa yang akan terjadi setelah itu. Namun, ketika Haruka tiba, ia mendapati tempat itu kosong. Tidak ada Reza di sana. Tidak ada gitar yang tergeletak di samping kotak kayu tempat ia biasanya duduk. Haruka merasa sedikit kecewa, tapi ia mencoba untuk tidak terlalu khawatir. Mungkin Reza sedang tidak bermain hari itu. Mungkin dia sedang istirahat. Namun, entah mengapa, ia merasa ada kekosongan yang menyelinap masuk ke dalam dirinya. Hari itu, Haruka memilih untuk duduk sendiri di sudut jalan, menunggu. Waktu berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda Reza. Sementara itu, di dalam dirinya berbagai pertanyaan muncul. Apakah Reza sedang menghadapi sesuatu? Apakah dia pergi karena tidak ingin bertemu dengannya lagi? Pikiran-pikiran itu terus mengganggunya, membuatnya merasa cemas dan tidak tenang. Ketika senja mulai datang, Haruka memutuskan untuk pulang. Langkahnya terasa berat, dan ia merasa bingung dengan perasaan yang tiba-tiba datang begitu mendalam. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Haruka mengeluarkannya dari tas dan melihat nama yang tertera di layar. Reza. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya ia menjawab. Halo? Suara Reza terdengar dari ujung sana, agak cemas. Haruka, maaf aku tidak ada di sana sore ini. Ada hal yang harus aku urus, dan aku tidak bisa memberitahu kamu sebelumnya. Haruka merasa sedikit lega mendengar suara Reza. Tidak apa-apa, aku hanya khawatir, itu saja. Aku datang ke tempat biasa, tapi kamu tidak ada. Aku minta maaf, aku benar-benar tidak bermaksud membuatmu khawatir. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan, jawab Reza dengan nada yang lembut. Namun Haruka bisa merasakan ketegangan dalam suaranya. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Haruka, tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Reza terdiam sejenak, dan Haruka bisa mendengar suara desahan di ujung sana. Tidak semuanya baik-baik saja, Haruka. Aku baru saja mendapat kabar buruk. Salah satu teman lamaku, dia kembali ke Bandung setelah bertahun-tahun pergi. Dan sepertinya, dia membutuhkan bantuan. Haruka terkejut mendengarnya. Siapa dia? Apa yang terjadi? Reza menghela napas panjang. Suaranya kali ini terdengar lelah. Dia adalah salah satu teman dekatku dulu, ketika aku masih bermain di dunia musik. Kami berpisah setelah aku memutuskan untuk keluar dari semua itu. Dia sekarang kembali dengan banyak masalah, dan aku merasa aku perlu membantunya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Haruka merasakan kecemasan dalam suara Reza. Meskipun ia tahu bahwa masalah pribadi Reza adalah bagian dari kehidupannya yang mungkin harus ia terima, ia tidak bisa menahan rasa khawatir yang mulai tumbuh dalam dirinya. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Tanyanya dengan lembut. Aku tidak tahu, Haruka. Aku hanya butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya, jawab Reza. Haruka terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari masa
Lalu Reza yang kini datang menghampiri, dan sepertinya Reza sedang berjuang untuk menghadapi kenyataan itu. Tanpa banyak bicara, Haruka akhirnya berkata, "Aku akan ada di sini untukmu, Reza. Kapanpun kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku akan selalu siap." Reza tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, dan Haruka bisa merasakan ketulusan dalam pernyataan itu. "Terima kasih, Haruka. Itu berarti lebih dari yang kamu tahu." Mereka mengakhiri percakapan itu dengan diam, namun ada kehangatan dalam kata-kata yang tak terucapkan di antara mereka. Haruka tahu bahwa, meskipun banyak hal yang belum mereka ungkapkan, hubungan mereka telah mencapai titik yang lebih dalam. Dan meskipun masa lalu Reza menjadi sebuah bayangan yang selalu mengikutinya, Haruka merasa bahwa ia siap untuk berada di sampingnya, membantu dia melewati setiap rintangan yang datang. Di malam yang tenang itu, Haruka merenung, menyadari bahwa ia telah tersesat dalam perasaan yang tak terduga. Perasaan yang semakin kuat, semakin nyata. Mungkin ini bukan hanya tentang Reza yang ia kenal sekarang, tetapi tentang dua jiwa yang mencari tempat untuk pulang, meskipun keduanya belum sepenuhnya siap untuk membuka pintu tersebut. Haruka merasa seolah-olah hidupnya mulai berputar di jalur yang tak pernah ia rencanakan. Meskipun ia mencoba untuk tetap fokus pada tugas-tugas yang ada, kuliah, pekerjaan, dan harapan orang tuanya, perasaan terhadap Reza semakin menguat. Setiap kali mereka bertemu, ada kehangatan yang sulit dijelaskan, seperti ada bagian dari dirinya yang mulai menemukan rumah di tempat yang tidak pernah ia duga. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran yang mengganggu pikirannya. Masa lalu Reza, yang kini semakin terbuka, mulai menambah lapisan kebingungannya. Bagaimana jika dirinya tidak bisa menerima semua itu? Bagaimana jika hubungan mereka terlalu rumit untuk diteruskan? Hari-hari berlalu dengan cepat, dan semakin banyak waktu yang dihabiskan Haruka bersama Reza. Setiap kali mereka berbicara, Reza membuka sedikit demi sedikit tentang masa lalunya yang kelam. Ia bercerita lebih banyak tentang dunia musik yang pernah ia geluti, tentang panggung besar yang dulu sering ia pijak, dan bagaimana semuanya berakhir begitu cepat setelah kecelakaan yang menimpa kekasihnya. Reza juga mulai berbicara tentang perasaannya yang masih sulit ia lepaskan, tentang bagaimana kehilangan itu mengubah segalanya, termasuk dirinya. Di sisi lain, Haruka mulai merasa semakin dekat dengan pria itu. Ada sisi dari Reza yang begitu jujur dan penuh dengan kerentanan. Tidak ada lagi tembok besar yang ia bangun untuk menjaga dirinya dari dunia luar. Dia mulai membuka hatinya, bukan hanya untuk cerita-cerita tentang masa lalu, tetapi juga tentang siapa dirinya sekarang, tentang impian-impian yang belum tercapai, tentang ketakutan yang ia simpan rapat-rapat. Haruka tahu bahwa Reza sedang berusaha membangun kembali hidupnya, dan ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari proses itu. Meskipun terkadang ia merasa seperti pengamat, tidak sepenuhnya tahu apa yang harus dilakukan. Suatu sore, setelah hujan reda, Haruka kembali ke tempat biasa di sudut jalan. Reza sudah ada di sana, duduk dengan gitar di pangkuannya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Senyum yang biasanya selalu menghiasi bibirnya kini tampak lebih pudar. Reza memandang Haruka ketika ia mendekat, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa dalam tatapannya. Sesuatu yang menunjukkan kelelahan, baik fisik maupun mental. Haruka duduk di sebelahnya, merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. "Apa yang terjadi, Reza?" tanya Haruka, khawatir. Reza menghela napas panjang, lalu memandangnya dengan tatapan kosong. "Aku rasa aku harus kembali berhadapan dengan masa lalu, Haruka. Temanku yang tadi aku ceritakan itu, Dia ingin aku kembali ke dunia musik. Tapi aku tidak tahu apakah aku siap. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk meninggalkan itu semua. Tapi dia terus memaksaku untuk kembali. Aku merasa terjebak." Haruka mendengarkan dengan seksama, merasakan kebingungan yang melanda Reza. "Kamu merasa terjebak di antara dua dunia, ya?" Reza mengangguk pelan. "Iya. Aku ingin hidup yang sederhana, yang tenang.
Tapi di satu sisi, dunia musik itu selalu menarikku kembali, seakan-akan aku belum selesai dengan itu. Aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang tidak bisa aku lepaskan. Haruka, berpikir sejenak. Terkadang, kita harus membuat pilihan, Reza. Pilihan yang benar-benar mencerminkan siapa kita sekarang, bukan siapa kita di masa lalu. Reza menoleh, melihat Haruka dengan tatapan yang lebih dalam. Aku tahu, tapi itu tidak mudah. Begitu banyak kenangan yang masih menghantui. Terlalu banyak hal yang belum aku selesaikan, dan aku takut jika aku tidak bisa melanjutkan hidupku tanpa menyelesaikan semuanya. Haruka merasa ada ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Reza, yang selama ini selalu terlihat tenang, kini menunjukkan sisi rapuh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Haruka merasakan beban yang ia bawa, dan semakin dalam ia merasa terhubung dengan pria itu. Namun, di balik itu semua, ada keraguan yang juga muncul dalam dirinya. Apakah ia benar-benar siap untuk menjalani kehidupan yang terikat dengan masa lalu Reza? Ataukah ia hanya akan menjadi bagian dari luka lama yang tak kunjung sembuh? Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Haruka, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Reza terdiam beberapa saat, menatap gitar di tangannya seolah mencari jawaban dalam setiap senar yang terulur. Aku tidak tahu, Haruka. Aku benar-benar tidak tahu. Haruka merasa cemas. Ia tahu bahwa masa depan mereka, bahkan hubungan mereka yang baru saja berkembang, akan sangat dipengaruhi oleh keputusan yang akan diambil Reza. Bagaimana jika keputusannya untuk kembali ke dunia musik itu membuat mereka terpisah? Atau sebaliknya, bagaimana jika ia memutuskan untuk tetap di jalan yang sekarang, dan dunia itu akhirnya membebani dirinya lebih jauh? Haruka merasakan kesulitan yang tidak hanya dirasakan oleh Reza, tetapi juga dirinya. Reza memutuskan untuk mulai memainkan gitarnya, lagu yang familiar. Sebuah lagu melankolis yang pernah ia mainkan dulu, saat segala sesuatunya masih terasa lebih sederhana. Haruka mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap petikan yang keluar dari gitar Reza. Suara itu mengalun lembut, namun penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Seolah setiap nada yang ia mainkan adalah bagian dari perasaan yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Saat lagu selesai, Reza berhenti, menoleh ke Haruka. Aku ingin kamu tahu, Haruka. Apapun yang terjadi, aku menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Kamu membuatku merasa hidup lagi setelah begitu lama terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Haruka terdiam, merasa hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Aku juga merasa begitu, Reza. Kamu memberi aku banyak hal yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku merasa lebih hidup ketika aku bersamamu. Tetapi, di balik kata-kata itu, ada sebuah ketakutan yang tak bisa diabaikan. Haruka tahu bahwa perasaan mereka mulai tumbuh dengan cara yang tak terduga, tetapi ia juga tahu bahwa masa depan tidak bisa diprediksi. Masa lalu Reza, yang kini semakin jelas, akan menjadi penghalang atau bahkan ujian bagi hubungan mereka. Ketika malam semakin larut, mereka berdua berdiri dan berpisah di sudut jalan, seolah tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang baru saja mereka alami. Haruka berjalan pulang, dengan pikiran yang dipenuhi keraguan dan perasaan yang membingungkan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, hidupnya, tidak akan pernah sama lagi. Perasaan ini, yang telah tumbuh dalam dirinya, begitu mendalam, kini terasa seperti beban dan harapan sekaligus. Ia tidak tahu kemana hubungan mereka akan berjalan, tetapi satu hal yang pasti, mereka telah memulai perjalanan yang lebih rumit, lebih emosional, dan lebih penuh dengan ketidakpastian daripada yang pernah mereka bayangkan. Beberapa hari setelah percakapan yang memuat ketegangan di antara Haruka dan Reza, udara di Bandung terasa lebih berat. Tidak hanya karena cuaca yang berubah-ubah, tetapi juga karena perasaan yang mengendap dalam diri Haruka. Setiap kali ia melangkah, hatinya terasa seolah-olah menarik ke dalam kekosongan, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang ingin melarikan diri dari kenyataan. Tetapi kenyataan itu terus mengejarnya, menghantuinya dalam setiap langkah yang ia ambil. Malam itu,
Haruka duduk di kamarnya, menatap jendela yang terbuka, membiarkan udara malam yang segar masuk. Ia berpikir keras tentang apa yang harus ia lakukan. Hubungan yang baru saja mulai tumbuh antara dirinya dan Reza semakin sulit untuk dipahami. Setiap kali mereka bertemu, semakin dalam perasaan yang ia rasakan. Namun, semakin dekat ia dengan Reza, semakin ia merasa bahwa ada satu hal yang tidak bisa ia lewati. Masa lalu pria itu. Haruka memejamkan mata, mencoba untuk menenangkan pikirannya. Tetapi bayangan Reza, dengan segala kerentanannya, terus hadir dalam ingatannya. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi masa lalu Reza? Apakah ia bisa menerima kenyataan bahwa pria yang ia cintai, yang kini hadir di hidupnya, dulunya adalah seorang musisi terkenal yang mengalami luka mendalam? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya, membuatnya semakin bingung. Hari berikutnya, Haruka memutuskan untuk tidak pergi ke kampus. Ia memilih untuk mengambil waktu untuk merenung, menyendiri, dan berusaha menemukan jawabannya. Namun, saat ia melangkah keluar rumah, ia melihat sebuah pesan masuk di ponselnya. Reza. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Haruka membuka pesan itu. Haruka, aku perlu bertemu denganmu. Ada sesuatu yang harus aku jelaskan. Mungkin ini waktu yang tepat. Pesan itu terasa begitu mendalam, dan hati Haruka berdegup lebih cepat. Ia tahu, saat ini, ia tidak bisa lari lagi dari kenyataan. Ia harus menghadapi Reza, dan segala sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Apapun yang akan terjadi, ia harus siap untuk mendengarnya. Setelah mengumpulkan keberanian, Haruka berjalan menuju tempat yang biasa mereka temui. Langit mulai gelap saat ia tiba di sana, dan Reza sudah duduk menunggu di sudut jalan, seperti biasa. Namun kali ini, ada ketegangan yang tak terucapkan dalam sikapnya. Ia tampak lebih serius daripada biasanya, dan wajahnya yang biasanya ceria kini penuh dengan kerutan yang menandakan kegelisahan. Haruka duduk di sampingnya, mencoba membaca ekspresi Reza. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Reza?" tanya Haruka dengan suara lembut, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran. Reza menghela napas panjang. "Aku tahu kamu pasti merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku rasa ini saatnya aku membuka semuanya, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini." Haruka menundukkan kepala, menatap tangan yang terlipat di atas lututnya. Ia tahu, mendengarkan cerita Reza berarti ia akan memulai sebuah perjalanan yang tak terduga, perjalanan yang bisa saja mengubah segalanya. "Apapun itu, aku siap mendengarkan Reza," kata Haruka, berusaha memberi keyakinan pada dirinya sendiri. Reza terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Haruka, aku ingin kamu tahu satu hal, bahwa apa yang aku lakukan sekarang, menjadi pengamen di jalanan, bukanlah keputusan yang tiba-tiba. Aku memilih ini karena aku merasa kehilangan banyak hal dalam hidupku. Dunia musik, yang dulu aku cintai, memberikan aku kebahagiaan, tetapi juga menghancurkan hidupku. Aku tidak ingin kembali ke sana. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang terus mengikutiku." Haruka mendengarkan dengan hati-hati. "Tapi, bukankah kamu merasa kehilangan sesuatu yang besar dengan meninggalkan itu semua? Apa yang sebenarnya kamu cari, Reza?" Reza menatapnya, dan matanya penuh dengan kesedihan yang dalam. "Aku merasa bebas sekarang. Di jalanan ini, aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku tidak harus berpura-pura lagi. Tidak ada yang menghakimi aku karena aku memilih untuk hidup sederhana. Tapi, di sisi lain, aku merasa ada yang hilang. Seperti ada sebuah bagian dari diriku yang tidak lengkap." Haruka mencoba mencerna kata-kata Reza. Ia tahu bahwa pria ini sangat terbelah antara dunia yang ia tinggalkan dan dunia yang ia pilih sekarang. Namun, ada satu hal yang belum terungkap, sebuah kebenaran yang belum ia ketahui. "Reza, apa yang kamu sembunyikan dariku?" tanya Haruka dengan suara yang sedikit gemetar. Reza terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengangkat pandangannya yang tajam. "Aku ingin kamu tahu, Haruka, bahwa aku bukan hanya seorang pengamen.
Aku dulu adalah seorang musisi terkenal. Dulu, nama aku dikenal oleh banyak orang. Aku pernah tampil di panggung besar, bermain di acara-acara yang luar biasa. Tapi, setelah kekasihku meninggal, aku merasa kehilangan arah. Semua itu menjadi tidak berarti lagi. Aku memilih untuk meninggalkan semuanya, karena aku merasa dunia itu hanya membawa penderitaan bagi aku. Haruka terkejut. Kata-kata Reza menghantamnya begitu kuat. Musisi terkenal? Selama ini, ia hanya mengenal Reza sebagai pengamen jalanan yang sederhana. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria ini pernah hidup dalam sorotan dunia musik yang gemerlap. "Apa maksudmu?" tanya Haruka, terkejut sekaligus bingung. "Kekasihmu yang meninggal, apakah dia juga seorang bagian dari dunia itu?" Reza mengangguk perlahan, matanya tampak kosong sejenak. "Dia adalah kekasihku. Kami saling mendukung dalam dunia itu. Tetapi kecelakaan yang merenggut hidupnya merobek segalanya. Aku merasa tidak ada lagi yang bisa membuatku kembali ke sana. Dunia itu, Haruka, terlalu keras, dan aku takut aku akan kembali ke tempat yang bisa menghancurkan diriku lagi." Haruka merasakan air mata yang tiba-tiba menggenang di matanya. Ia bisa merasakan kesedihan yang begitu dalam diri Reza. Namun, ia juga merasa bahwa kata-kata Reza adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. "Reza, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima semuanya," kata Haruka dengan suara yang pelan, hampir tak terdengar. "Aku ingin ada untukmu, tapi aku takut. Aku takut jika aku tidak bisa memahami semua ini." Reza menundukkan kepalanya, merasa hancur di dalam. "Aku mengerti. Mungkin kamu memang tidak siap untuk ini, Haruka. Aku tidak ingin membebanimu. Aku hanya ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya." Haruka merasa hatinya terbelah. Di satu sisi, ia ingin memahami Reza sepenuhnya. Namun, di sisi lain, ada ketakutan yang terus menghantui dirinya. Apakah dia benar-benar bisa menerima masa lalu Reza dengan segala luka dan trauma yang menyertainya? Di malam itu, di bawah langit Bandung yang gelap, mereka duduk bersama dalam diam, terperangkap dalam kenangan dan ketidakpastian. Waktu seolah berhenti, tetapi perasaan yang ada di antara mereka terus berkembang menjadi sesuatu yang semakin sulit untuk ditanggungkan. Saat mereka berpisah malam itu, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka. Haruka berjalan, pulang dengan hati yang berat, menyadari bahwa jalan yang mereka pilih bisa membawa mereka jauh dari satu sama lain, atau malah semakin mendekatkan mereka. Apapun yang terjadi, ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Haruka merasa terjebak di antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia yang ia kenal dan dunia yang kini ia jalani bersama Reza. Selama beberapa hari setelah percakapan, mendalam mereka di sudut jalan itu, ia mencoba untuk menenangkan pikirannya. Namun bayangan Reza dan segala yang telah diungkapkan tetap mengganggu. Masa lalu Reza, yang ia pikir hanyalah kisah sederhana tentang pengamen jalanan, ternyata jauh lebih kompleks. Musisi terkenal, kekasih yang meninggal, kehilangan yang mengerikan, semua itu mengguncang keyakinannya, membuatnya merasa seolah-olah dirinya baru saja memasuki dunia yang tidak ia kenal. Pagi itu, Haruka berjalan menuju kampus dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Semua yang terjadi dengan Reza, perasaan yang mulai berkembang, dan kenyataan tentang masa lalu, pria itu membuat dirinya ragu. Apakah ia siap menghadapi semua itu? Apakah ia benar-benar tahu siapa Reza yang sebenarnya? Kecemasan itu menyelimutinya sepanjang hari, membuatnya sulit untuk fokus pada tugas-tugas yang ada. Setiap kali ia melihat orang lain, ia merasakan adanya jarak, seolah-olah ia sedang mengasingkan dirinya sendiri dari dunia di sekelilingnya. Namun, satu hal yang jelas, ia tidak bisa menghindari Reza. Entah karena perasaan itu yang semakin dalam dan semakin kuat, atau karena dorongan hati untuk mencoba memahami lebih jauh, Haruka tahu bahwa ia harus bertemu dengan Reza lagi. Ia tidak bisa melarikan diri. Jika hubungan ini akan berkembang, maka ia harus menghadapi semua sisi dari Reza,
termasuk yang paling gelap dan menyakitkan. Hari itu, setelah kuliah selesai, Haruka berjalan menuju tempat biasa mereka. Langit Bandung yang mendung menambah kesan suram dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, tetapi ia merasa harus pergi. Tidak ada lagi yang bisa ia simpan dalam hati. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Reza. Ketika Haruka tiba di sana, ia melihat Reza sedang duduk di sudut jalan dengan gitar di pangkuannya. Namun kali ini, ada yang berbeda. Pria itu terlihat lebih rapuh dari biasanya, dengan wajah yang tampak lebih pucat dan mata yang kosong. Ketika melihat Haruka mendekat, Reza memaksakan sebuah senyum. Tetapi senyum itu tidak menutupi rasa cemas yang tergambar jelas di wajahnya. Haruka duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Ada ketegangan di udara, seperti ada sesuatu yang belum diungkapkan, sesuatu yang besar yang mengganggu keduanya. Mereka berdua diam, terperangkap dalam pikiran masing-masing, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Akhirnya, Reza membuka suara, suaranya terdengar berat. Haruka, aku tahu kamu sudah mendengar sebagian dari masa laluku, dan aku tahu itu mungkin berat untuk kamu terima. Tapi ada sesuatu lagi yang harus aku katakan, sesuatu yang aku sembunyikan lebih lama dari yang seharusnya. Haruka menoleh padanya. Matanya penuh dengan perhatian, namun juga rasa khawatir yang mendalam. Apa itu, Reza? Apa lagi yang belum kamu katakan? Reza menarik napas panjang dan menatap Haruka dengan tatapan yang penuh penyesalan. Kekasihku yang meninggal, dia adalah bagian dari dunia musik yang sangat besar. Dia adalah seseorang yang selalu mendukungku, dan kami berdua berjanji untuk menggapai impian bersama. Tapi setelah dia meninggal, aku merasa semua itu kosong. Tapi yang kamu tidak tahu, Haruka, aku juga yang menyebabkan kecelakaan itu. Haruka terkejut mendengar kata-kata itu, seakan semuanya berhenti sejenak. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Reza menunduk, seolah menghindari tatapan Haruka. Kami berdua sedang dalam perjalanan untuk konser besar ketika kecelakaan itu terjadi. Aku mengemudi, dan aku tidak sadar kalau aku sudah terlalu lelah. Aku merasa bersalah setiap hari sejak saat itu, karena aku tahu aku yang membuatnya pergi. Semua ini, hidupku yang kini terlihat lebih sederhana, adalah akibat dari itu. Aku merasa aku tidak berhak untuk bahagia. Haruka merasa dunia berputar. Semua yang ia tahu tentang Reza, semua perasaan yang ia mulai bangun selama ini, tiba-tiba terasa rapuh. Apakah ia benar-benar bisa menerima kenyataan bahwa Reza adalah bagian dari kecelakaan yang menghancurkan hidupnya? Reza melanjutkan, suara gemetar. Aku memilih untuk keluar dari dunia musik, karena aku tidak bisa menghadapinya lagi. Setiap kali aku berdiri di panggung, aku teringat dia, dan rasa bersalah itu semakin membebani. Aku tidak ingin kembali ke sana, Haruka. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan ini. Kamu harus tahu, aku bukan hanya seorang pengamen jalanan. Aku adalah seseorang yang pernah membuat keputusan yang sangat salah, dan aku tidak tahu apakah kamu bisa menerima itu. Haruka diam sejenak, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tidak dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa perasaan cinta yang ia rasakan untuk Reza kini berbenturan dengan rasa cemas dan ketakutan. Apakah ia siap menerima kenyataan yang begitu berat ini? Apakah ia bisa melihat Reza bukan hanya sebagai musisi yang hilang, tetapi juga sebagai seseorang yang harus menanggung beban dosa yang besar? Aku tidak tahu harus bagaimana, Reza, kata Haruka akhirnya, suaranya terdengar patah. Aku ingin sekali bisa membantu kamu, tetapi aku juga takut. Takut kalau aku tidak bisa menghadapinya. Reza menunduk, wajahnya dipenuhi dengan rasa putus asa. Aku mengerti, Haruka. Aku tidak bisa memaksamu untuk menerima semua ini. Aku tahu, ini adalah terlalu banyak untuk kamu terima. Aku hanya ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya. Haruka merasa air mata menggenang di matanya, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis.
Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima semuanya, Reza. Tetapi, apapun yang terjadi, aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu. Aku peduli dengan apa yang kamu alami, dengan luka yang kamu bawa. Tetapi aku juga harus mempertanyakan apakah aku siap untuk menanggung semua itu. Malam itu, mereka berdua duduk dalam kesunyian yang panjang. Hujan mulai turun perlahan, menciptakan suara gemericik yang menenangkan, namun dalam hati Haruka, kegelisahan semakin dalam. Mereka berdua berada pada titik yang sangat rumit, terjebak dalam perasaan yang tak terucapkan, dan sebuah pilihan yang tak mudah untuk dibuat. Reza akhirnya berdiri dan menatap Haruka. Aku tidak bisa mengubah masa laluku, Haruka. Tetapi jika kamu tidak siap, aku mengerti. Aku tidak ingin memaksamu. Haruka menatapnya, merasa perasaan yang saling bertabrakan dalam dirinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi aku ingin mencoba, Reza. Aku ingin mencoba untuk mengerti, mencoba untuk menerima. Walaupun aku tahu itu akan sulit. Mereka berdua terdiam lagi, terjebak dalam ketidakpastian yang sama. Namun, di dalam keheningan itu, ada satu hal yang jelas. Perasaan mereka tidak akan mudah terhapus begitu saja. Tetapi apakah mereka akan mampu bertahan melewati rintangan yang begitu besar? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Pagi yang cerah menyelimuti Bandung. Meskipun Haruka merasa seolah-olah langit hari itu tampak abu-abu, penuh dengan kabut yang belum menghilang dari pikirannya. Beberapa hari telah berlalu sejak percakapan berat malam itu dengan Reza. Mereka sepakat untuk memberi jarak, bukan karena perasaan itu menghilang, tetapi karena keduanya membutuhkan waktu untuk mencerna semua yang telah terungkap. Haruka merasa seperti ia berdiri di ambang jurang, memandangi kedalaman yang penuh dengan ketidakpastian. Ia ingin melangkah, namun hatinya ragu. Ia kembali ke rutinitas sehari-harinya. Di kampus, ia kembali mengajar dengan penuh semangat, seolah-olah dunia luar tidak memengaruhi hidupnya. Namun, setiap kali ia melirik keluar jendela ruang kelas, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang mengikatnya dengan dunia yang kini terasa semakin jauh dari kenyataannya. Reza. Nama itu terus terngiang dalam pikirannya, menyelimuti dirinya dalam bentuk kerinduan yang sulit diungkapkan. Hari-hari yang lalu seolah telah mengajarkan Haruka bahwa cinta bukanlah sesuatu yang mudah, terutama ketika masa lalu menyelimuti dan menghantui setiap langkah. Ia telah melihat sisi lain dari Reza, luka yang mengganggu, rasa bersalah yang mendalam. Semua itu membuatnya terperangkap dalam dilema. Apakah ia cukup kuat untuk menerima beban yang tidak hanya datang dari masa lalu, tetapi juga dari Reza yang ingin sembuh dan melanjutkan hidupnya dengan cara yang lebih sederhana? Pagi itu, setelah menyelesaikan perkuliahannya, Haruka memutuskan untuk menemui Reza. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang semakin dalam. Tidak bisa lagi bersembunyi dalam ketakutan atau kebingungannya. Ia ingin melihat Reza, ingin memahami lebih jauh tentang apa yang terjadi, dan mungkin memahami dirinya sendiri. Saat Haruka tiba di tempat biasa mereka, sebuah kejutan menantinya. Reza tidak ada di sana. Hanya ada gitar yang tergeletak di atas tanah, namun Reza, yang biasanya selalu hadir di sana, tidak tampak. Haruka merasa ada sesuatu yang salah. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia berkeliling mencari, namun pria itu benar-benar tidak ada. Haruka mengeluarkan ponselnya dan melihat beberapa pesan yang tidak terjawab dari Reza. Aku butuh waktu sendiri, Haruka. Maaf, aku tidak bisa bertemu sekarang. Sebuah kekhawatiran muncul. Apa yang terjadi pada Reza? Apakah ia memutuskan untuk menghindari perasaan yang semakin tumbuh di antara mereka? Tetapi, meskipun kecemasan itu menghantui, Haruka tahu bahwa ia harus mencarinya. Ia tidak bisa membiarkan Reza menghadapi semuanya sendirian, terutama setelah semua yang telah terungkap. Haruka memutuskan untuk mengunjungi tempat tinggal Reza, sebuah kontrakan sederhana yang terletak di pinggiran kota. Reza selalu berbicara sedikit tentang rumahnya, namun ia tidak pernah benar-benar ingin mengajak Haruka ke sana. Haruka merasa, kini ia harus tahu lebih banyak. Ia harus mengerti apa yang terjadi dalam hidup Reza, bukan hanya dari kata-katanya, tetapi juga dari tempat yang menjadi rumahnya. Saat Haruka tiba di depan kontrakan itu,
Ia merasa perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, takut, cemas, dan bahkan harapan. Ia berdiri sejenak di depan pintu kayu yang usang sebelum mengetuknya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Terdengar langkah kaki mendekat dari dalam, dan akhirnya pintu terbuka. Seorang pria paruh baya dengan wajah lelah membuka pintu. "Haruka, kamu mencari Reza?" Tanya pria itu dengan suara datar. Haruka mengangguk. "Iya, Pak. Apakah Reza ada di dalam?" "Saya ingin bicara dengannya," jawab Haruka dengan hati yang berdebar. Pria itu menghela napas lalu mempersilakan Haruka masuk. Di dalam, kondisi rumah itu sangat sederhana. Furniture yang sudah usang, tembok yang terlihat aus, namun ada sesuatu yang terasa hangat dan menyentuh hati. Reza mungkin memang memilih untuk hidup sederhana, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari tempat ini, sebuah ruang kecil yang penuh dengan kenangan. Reza terlihat duduk di sudut ruang tamu, dengan gitar di pangkuannya. Wajahnya tampak lelah dan pucat, seolah ia telah menghabiskan berhari-hari tanpa tidur. Ketika melihat Haruka masuk, Reza tersenyum tipis, tetapi senyum itu tak bisa menutupi kecemasan di matanya. "Haruka," Reza memanggilnya dengan suara yang lemah. Haruka mendekat, duduk di sampingnya. "Reza, aku khawatir. Kenapa kamu tidak memberi kabar? Aku tidak tahu harus mencari kemana." Reza menghela napas panjang dan kemudian menggigit bibirnya. "Aku hanya butuh waktu sendiri, Haruka. Aku merasa semua ini terlalu banyak. Aku merasa seperti aku menarikmu ke dalam kehidupan yang tidak bisa kamu pahami. Aku tidak ingin membuatmu terluka lagi." Haruka menatapnya dengan mata penuh kasih sayang, namun juga penuh dengan kebingungan. "Aku datang bukan untuk menjauhkan diriku, Reza. Aku datang karena aku peduli padamu. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam dirimu, apa yang kamu rasakan. Tidak ada yang akan berubah jika kamu terus bersembunyi seperti ini." Reza diam, matanya terpejam sejenak. "Aku takut, Haruka. Aku takut jika aku membuka semua luka ini, kamu akan pergi. Aku takut jika aku terlalu banyak mengungkapkan, kamu akan meninggalkanku." Haruka meraih tangan Reza, menggenggamnya erat. "Aku tidak akan pergi, Reza. Aku di sini. Aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan mudah, tetapi aku akan berjuang bersamamu. Jika kamu ingin melepaskan masa lalumu, aku akan ada di sini, menemanimu. Tetapi kita harus melakukannya bersama." Reza menatap Haruka dengan mata yang penuh dengan keputusasaan, tetapi ada secercah harapan di sana. Harapan yang perlahan mulai tumbuh kembali. "Haruka, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku ingin mencoba. Aku ingin mencoba untuk melupakan masa lalu, untuk melangkah ke depan, dan aku ingin melakukannya bersamamu." Haruka tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Kita akan melakukannya bersama, Reza. Aku percaya kita bisa melaluinya." Mereka duduk bersama di ruangan yang sederhana itu. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Haruka merasa sedikit lebih ringan. Mungkin jalan di depan masih penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Namun satu hal yang jelas, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Mereka telah mengambil langkah besar untuk saling memahami, untuk menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan di saat itulah Haruka menyadari, cinta bukanlah soal bagaimana segala sesuatu berjalan mulus. Cinta adalah tentang berjuang bersama, meskipun dunia terasa berat dan penuh dengan luka. Karena terkadang, cinta itu ada di dalam perjalanan, bukan di tujuan. Hari itu, Haruka merasa seolah-olah dunia berjalan lebih pelan, memberi ruang bagi pikirannya untuk merenung. Sudah beberapa minggu berlalu sejak pertemuan mereka yang penuh dengan emosi di rumah kontrakan Reza. Sejak saat itu, hidup mereka telah berubah, dan meskipun belum semuanya sempurna, mereka mulai menemukan cara untuk melangkah maju semua yang telah mereka lewati. Rasa takut, kebingungannya, dan masa lalu yang penuh luka ternyata membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Reza kini tidak lagi menghindar. Meskipun masa lalu tetap menghantuinya, ia mulai belajar untuk berdamai dengan kenyataan, menerima bahwa kesalahan yang pernah ia buat adalah bagian dari hidupnya yang tak bisa diubah, namun bukanlah akhir dari semuanya.
Ia kembali bermain musik, namun kali ini bukan di atas panggung besar yang mengharuskannya untuk tampil di depan banyak orang. Musik yang ia mainkan adalah untuk dirinya sendiri, untuk sembuh, untuk menerima, dan untuk mencintai diri sendiri. Reza mulai menulis lagu-lagu baru, lagu yang lebih pribadi, yang berisi tentang perjalanan hidupnya dan tentang harapan yang ia temukan di tengah kegelapan. Haruka juga merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Cinta yang ia rasakan untuk Reza kini semakin dalam, tetapi lebih dari itu, ia belajar untuk menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kehidupan di Bandung yang dulunya terasa asing dan jauh dari rumah, kini terasa lebih hidup. Di antara kesibukannya mengajar dan rutinitas hariannya, Haruka menemukan waktu untuk berada di samping Reza, saling mendukung, dan berbagi mimpi-mimpi kecil yang mereka bangun bersama. Suatu sore, Haruka dan Reza duduk di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota. Udara sore itu terasa hangat, seolah-olah dunia di sekitar mereka memberi kesempatan untuk berhenti sejenak dan menikmati kebersamaan. Mereka berbicara tentang segala hal, tentang masa depan, tentang harapan, dan tentang apa yang mereka ingin capai bersama. Haruka, aku tahu aku belum sepenuhnya sembuh dari semua yang terjadi. Tetapi aku merasa lebih kuat sekarang. Aku merasa ada sesuatu yang baru dalam hidupku, dan itu adalah kamu. Ujar Reza dengan suara yang tenang, penuh makna. Haruka menatapnya, senyum tulus terukir di wajahnya. Aku juga merasa hal yang sama, Reza. Meskipun semuanya tidak mudah, aku merasa semakin dekat denganmu. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku percaya kita bisa menghadapi masa depan ini, apapun yang terjadi. Reza menggenggam tangan Haruka dengan lembut, seolah-olah ingin mengungkapkan betapa besar perasaannya. Aku ingin terus bersama kamu, Haruka. Aku ingin mencoba, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk diriku sendiri. Mungkin aku tidak bisa mengubah masa laluku, tapi aku bisa memilih bagaimana aku menjalani hidup ke depan. Haruka mengangguk pelan. Dan aku akan ada di sini, Reza. Aku akan mendampingimu melalui setiap langkah yang kita ambil. Kita akan menghadapi masa depan ini bersama-sama. Malam itu, setelah mereka meninggalkan kafe, mereka berjalan berdua menyusuri jalanan kota yang tenang. Di tengah riuhnya kehidupan kota Bandung, mereka berdua merasa seolah dunia hanya milik mereka. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghalangi. Hanya ada kebersamaan dan harapan yang terjalin di antara mereka. Saat mereka sampai di depan rumah Haruka, mereka berhenti sejenak. Reza menatap Haruka dengan tatapan yang penuh dengan rasa syukur dan cinta. Haruka, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa menjalani hidup ini tanpa kamu di sisiku. Haruka tersenyum, air mata menggenang di matanya. Kita akan bersama, Reza. Meskipun jalan di depan penuh dengan ketidakpastian, kita akan melewatinya bersama. Reza mendekat dan memeluk Haruka dengan lembut. Dalam pelukan itu, ada rasa aman, ada rasa kepercayaan yang tumbuh antara mereka. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak lagi sendirian. Bertahun-tahun sebelumnya, Haruka tidak pernah membayangkan bahwa cinta akan datang dengan cara yang begitu tak terduga. Ia datang dari seseorang yang begitu berbeda dari dirinya. Dari seseorang yang pernah terluka begitu dalam. Namun, cinta itu datang dengan cara yang penuh kejujuran. Dengan segala kelemahan dan kekuatan yang mereka miliki. Hari-hari setelah itu, berlalu dengan penuh harapan. Reza melanjutkan perjalanan musiknya dengan cara yang lebih sederhana dan penuh arti, sementara Haruka tetap mengajar dan menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa-mahasiswanya yang terus tumbuh dan berkembang. Namun, di balik rutinitas itu, mereka selalu saling mendukung, saling menguatkan. Tidak ada lagi ketakutan yang menghalangi mereka untuk melangkah. Suatu hari, beberapa bulan kemudian, Reza mengajak Haruka ke sebuah tempat yang sangat istimewa, sebuah taman yang tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi kota Bandung. Tempat itu adalah saksi bisu dari perjalanan mereka.
tempat pertama kali mereka berdua berbicara lebih dalam, berbagi cerita, dan menemukan jalan bersama. Di sana, di tengah bunga-bunga yang bermekaran, Reza mengeluarkan gitar kesayangannya. "Haruka, aku ingin menyanyikan sebuah lagu untukmu," kata Reza dengan suara yang penuh kehangatan. Haruka duduk di sampingnya, mata penuh cinta, menunggu dengan sabar. Reza mulai memainkan gitar, dan lagu yang ia nyanyikan adalah lagu tentang mereka, tentang cinta yang tumbuh dari luka, tentang harapan yang muncul setelah kegelapan, tentang dua jiwa yang akhirnya menemukan jalan mereka. "Lagu ini untukmu, Haruka," kata Reza setelah selesai menyanyikan lagu itu. "Untuk semua yang telah kita lewati bersama, dan untuk semua yang akan kita hadapi ke depan." Haruka tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak pernah merasa lebih hidup dari ini, Reza. Terima kasih untuk semuanya." Dan saat itu, di bawah langit Bandung yang cerah, mereka tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh. Tidak lagi terhalang oleh masa lalu atau rasa takut, tetapi penuh dengan harapan yang akan membawa mereka ke masa depan yang cerah. Karena mereka telah memilih untuk mencintai satu sama lain, dengan segala kelemahan dan kekuatan yang ada. Mereka telah memilih untuk saling menerima dan berjalan bersama menuju masa depan yang tak pasti, namun penuh dengan kemungkinan. Cinta mereka adalah perjalanan yang belum selesai. Tetapi, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain.